Baik teman-teman, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sekuritas dilutif atau dilutive securities. Nah, sebelum mengenal lebih jauh mengenai jenis-jenis sekuritas dilutif atau dilutive securities, kita akan dihadapkan pada pertanyaan, apakah perusahaan harus melaporkan instrumen berikut sebagai utang atau modal? Nah, secara singkat, share option atau opsi saham itu dilaporkan sebagai modal. Kemudian convertible security sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai bonds convertible, yakni bonds yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian preference shares convertible, ialah saham preferen yang bisa dikonversikan menjadi saham biasa. Untuk bonds convertible sendiri itu diklasifikasikan sebagai utang. Kemudian kalau misalnya preference shares convertible itu diklasifikasikan sebagai modal. Oke. Kemudian berikutnya di slide ini kalimatnya adalah sekuritas ini disebut sebagai sekuritas dilutif karena apabila di-exercise atau dieksekusi akan mengurangi EPS. Ya, maksudnya rumus dari EPS adalah net income dikurangi dengan dividends preference, kemudian dibagi dengan jumlah saham beredar perusahaan, jumlah saham biasa beredar satu perusahaan. Apabila misalnya bonds convertible tadi kita konversi menjadi saham biasa, maka kan jumlah saham beredar akan bertambah. Ya, dampaknya ke IPS apa? Penyebutnya akan tinggi, sementara pembilangnya tetap. Hasilnya EPS akan turun. Efek inilah yang disebut sebagai dilutif. Jadi kalau dilut itu artinya berkurang, kemudian kalau misalnya kita membahas mengenai dilutif securities, apa yang berkurang? Yang berkurang adalah EPS. Pemahaman ini akan terus dibangun nanti di pertemuan kelima ketika membahas mengenai EPS. Kita ke slide selanjutnya. Convertible debt menggabungkan manfaat dari sebuah bonds dengan manfaat saham. Apa maksudnya? Kalau kita lihat, satu bonds itu punya keunggulan dibandingkan dengan investasi lain adalah pembayaran bunganya yang teratur. Ya, kalau kita bandingkan dengan saham, itu kan return-nya berupa dividen. Nah, kalau dividen ini sifatnya tidak teratur. Bisa saja tahun ini dibayarkan, tahun depan nggak dibayarkan, atau tahun depan dibayarkan, tapi jumlahnya lebih kecil. Kemudian, kalau kita bandingkan lagi dengan bonds, kalau bonds kan pembayarannya teratur, jumlahnya tetap, ya kan? Kemudian dibayarkan tiap tahun atau secara periodik. Ya, kalau misalnya periodenya semi-annual, maka dibayarkan semi-annual. Periodenya tahunan, dibayarkan secara tahunan. Oke, kemudian kita lihat benefit kedua. Benefit kedua adalah si pemegang convertible debt itu bisa memperoleh kepemilikan saham dari satu perusahaan. Nah, inilah yang disebut sebagai manfaat dari saham. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini convertible debt, dua alasan utama mengapa satu perusahaan menerbitkan convertible debt. Yang pertama adalah meningkatkan ekuitas tanpa memberikan kontrol yang berlebihan, tanpa memberikan kontrol yang lebih daripada seharusnya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu hanya menerbitkan saham, itu kan akan berpotensi terjadi perubahan struktur kepemilikan satu perusahaan, dan ini bakal kacau. Karena apa? Karena bisa jadi kacau karena mungkin kehendak dari pemilik saham baru itu nggak sesuai dengan kultur manajemen. Nah, sementara kalau mereka misalnya menerbitkan utang, itu kan tidak akan berpengaruh kepada keputusan perusahaan biasanya. Kemudian yang kedua, obtain debt financing at cheaper rates. Nah, jadi kalau misalnya satu perusahaan hanya menerbitkan bonds payable aja, itu
si perusahaan umumnya akan mendapatkan bonds payable pada diskon. Nah, sementara kalau misalnya mereka menerbitkan dengan convertible debt atau fitur convertible, maka harganya itu akan lebih murah. Bisa jadi yang seharusnya kalau tanpa fitur convertible mereka diskon, dengan adanya fitur convertible mereka mungkin menerbitkan pada nilai pari atau diskon, tapi diskonnya nggak terlalu besar.